Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Saya harap Anda semua sedang dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar dalam menjalani perkuliahan di awal pekan ini. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam mata kuliah kita Bahasa Indonesia Keilmuan, kita telah membahas tentang frase, klausa, dan kalimat. Kemudian kita pada pertemuan selanjutnya setelah itu kita telah membahas tentang unsur dan struktur kalimat dasar. Nah, kita lanjutkan lebih jauh lagi pada saat ini. Kita akan membahas jenis-jenis kalimat, tidak sekedar di tingkat dasar, tapi di tingkat yang lebih tinggi. Kita bahas ada 4 macam atau jenis kalimat yang harus kita pahami dan juga kita gunakan dalam menulis maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Yang pertama disebut dengan kalimat simplex. Sederhananya simple, sederhana. Kemudian kompleks, memiliki kerumitan, rumit. Majemuk, dia memiliki lebih dari satu unsur. Kemudian majemuk campuran, tentu ada beberapa unsur di dalamnya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat simplex, atau lazim juga disebut dengan kalimat tunggal, atau juga disebut dengan nama kalimat sederhana, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Kalau klausa punya subjek dan predikat. Kalau satu struktur predikat, predikat saja yang tampak secara eksplisit atau nyata dalam kalimat itu. Walaupun sejatinya dia tentu memiliki subjek dan predikat. Walaupun subjeknya bersifat implisit, tak tampak tetapi ada. Nanti kita akan lihat contohnya. Kalimat simplex atau kalimat tunggal atau kalimat sederhana ini memiliki beberapa struktur, pilihan-pilihan struktur, yaitu subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek dan pelengkap, subjek predikat dan keterangan, bahkan dapat pula berupa hanya yang tampak adalah predikat saja. Baik, kita lihat contohnya. Oke. Orang itu guru kami. Orang itu subjek, guru kami predikat. Kartini sedang membuat surat jawaban. Kartini subjek, sedang membuat predikat, surat jawaban adalah objek. Kepakaran Teguh diakui banyak orang. Kepakaran Teguh adalah subjek, diakui predikat berupa kata kerja tentunya. Banyak orang adalah pelengkap. Sulaiman mengajari anaknya melukis. Sulaiman sebagai subjek, predikatnya adalah mengajari, anaknya adalah objek, dan melukis adalah pelengkap. Kami berangkat pukul 7.30. Kami adalah subjek, berangkat adalah predikat, pukul 7.30 adalah keterangan waktu. Ya. Kemudian contoh yang terakhir, minggir. Nah, ini perintah kan? Tentu ketika kita memerintah ada orang, audiens kita, mitra bicara kita di depan. Dan kalau kita ketemu seseorang, kalau kita adalah aku atau kami, maka mitra kita adalah Anda, engkau, seperti itu ya. Nah, dalam konteks komunikasi langsung berhadapan seperti itu, subjek tanpa disebut sudah termasuk di dalamnya. Makanya kita menggunakan predikat saja karena subjeknya implisit atau terkandung di dalamnya. Seperti dalam contoh F ini. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat kompleks. Jenis kalimat yang kedua adalah kalimat kompleks. Atau lazim disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya. Kalimat yang terdiri atas klausa utama, lebih dari satu klausa kan, tapi ada yang disebut dengan nama klausa utama dan ada yang bernama klausa subordinatif atau klausa yang tingkatannya di bawah klausa utama. Klausa utama lazim disebut dengan nama induk kalimat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan klausa subordinatif lazim disebut dengan anak kalimat. Klausa utama atau induk kalimat dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas yang tidak bergantung pada klausa yang lain. Artinya, jika ada sebuah kalimat yang kita sebut dengan nama kalimat kompleks, kemudian unsur klausa utamanya kita keluarkan, unsur anaknya kita hapus,
maka dia merupakan kalimat yang lengkap walaupun berubah statusnya menjadi kalimat simplex. Sedangkan klausa subordinatif selalu bergantung pada klausa utama. Jika klausa subordinatif diambil keluar, dibuat berdiri sendiri, maka kalimatnya tidak akan bermakna karena tidak lengkap. Baik, kita lihat contoh ini. Oh ya, kita lanjutkan khusus tentang klausa subordinatif. Oke? Klausa subordinatif atau anak kalimat merupakan pengembangan dari salah satu fungsi kalimat. Hanya menduduki salah satu fungsi yang ada dalam kalimat, fungsi subjek, fungsi objek, atau fungsi yang lainnya. Dalam prakteknya, dalam kalimat, kita bisa mengenal klausa subordinatif atau anak kalimat itu ke dalam 3 jenis, yaitu disebut dengan nama klausa nominal, yaitu klausa yang berperan atau setara dalam perannya dalam kalimat dengan kata benda dan frase benda, atau nomina. Kemudian klausa adjektifal, yaitu klausa yang memiliki fungsi setara dengan fungsi adjektiva atau fungsi kata sifat atau frase sifat atau frase adjektifal. Dan yang ketiga adalah klausa adverbial, yaitu klausa yang memiliki fungsi setara dengan keterangan atau kata keterangan atau frase keterangan. Baik, kita lihat ya, contoh klausa nominal. Klausa nominal, seperti kita katakan tadi, berperan sebagai subjek atau objek atau mungkin fungsi yang lain di dalam kalimat bahasa Indonesia. Contoh pertama, bahwa pandemi COVID telah mengubah tatanan dunia adalah fakta. Jadi, di sini bahwa sampai dengan dunia, perannya adalah sebagai subjek, ya, peran sebagai subjek. Kata bahwa ini mengikat pandemi COVID sampai dunia ini menjadi satu peran. Sebetulnya pandemi COVID ini adalah subjek, telah mengubah tatanan dunia adalah predikat, tatanan dunia adalah objek. Makanya dia disebut dengan nama klausa. Namun kata konjungsi atau kata hubung bahwa mengubah fungsi klausa ini menjadi klausa nominal yang berperan sebagai klausa subordinatif atau klausa dependent atau tadi yang disebut dengan nama anak kalimat. Oke, anak kalimat. Kemudian yang kedua, contoh ya, faktanya adalah bahwa Kemendikbud memberikan lebih dari 400.000 beasiswa 8 semester ya kepada mahasiswa program S1 di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia atau di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Perannya dari kata bahwa sampai Indonesia ini adalah sebagai objek. Sebetulnya kalau kita ambil dari kata Kemendikbud sampai Indonesia ini, dia adalah kalimat yang lengkap ya. Tetapi dengan hadirnya bahwa peran kalimat ini berubah menjadi peran nomina atau peran frase nomina yang setara dengan itu, karena dia berupa memiliki unsur subjek dan predikat, maka dia tidak disebut dengan nomina atau tidak disebut dengan frase, tetapi dia adalah klausa yang berperan sebagai atau dalam posisi setara dengan nomina atau frase nominal. Oke. Dan perannya adalah sebagai pelengkap ya di sini sebenarnya ya. Ini pelengkap. Jadi ini namanya pel ya, pel. Oke. Sebagai pelengkap. Oke. Tetapi dia adalah peran nominal ya. Kemudian contoh yang ketiga, yang selalu mengganggu pikiranmu itu tidak akan pernah terjadi. Nah, dari kata yang sampai pikiranmu itu sampai kata itu adalah subjek. Subjek kemudian tidak akan pernah terjadi adalah predikatnya. Tidak ada objek di sini, ya.
yang ya menjadi bagian yang penghubung ya. Jadi yang selalu mengganggu pikiranmu itu adalah subjeknya. Yang ini dalam struktur ya klausa yang memiliki subjek dan predikat, ia adalah subjek dalam klausa itu ya. Selalu mengganggu adalah predikat. Pikiranmu itu adalah objek. Jadi subjek, predikat, objek. Tetapi dia berperan sebagai anak kalimat yang secara keseluruhan menjadi subjek. Perannya adalah peran nominal. Oke. Kemudian contoh yang keempat, berhaji ke tanah suci adalah yang menjadi doaku setiap saat. Adalah sama tadi juga pelengkap ya. Pelengkap di sini ya, bukan objeknya. Oke. Berhaji ke tanah suci adalah subjek yang merupakan subjek yang berasal dari kata kerja atau frase kerja ya, yang mengalami proses pembendaan atau nominalisasi. Kemudian adalah kata kerja yang menjadi doaku setiap saat adalah pelengkap, dan dia berperan sebagai nomina. Dalam kalimat disebut pelengkap atau subjek atau objek, tapi hal-hal yang berperan sebagai subjek dan objek itu adalah nomina. Sementara pelengkap bisa dari berbagai unsur, bisa berupa nomina, bisa berupa adjektiva dan sebagainya, seperti kita bahas pada waktu-waktu sebelumnya. Secara keseluruhan dari yang sampai saat adalah atau memainkan peran sebagai pelengkap. Baik, lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah klausa adjektival. Klausa yang berperan dalam kalimat setara dengan peran adjektiva atau kata sifat atau frase adjektival atau frase sifat. Saya tinggal di rumah yang beratap jerami. Tadi kita bahas ada yang menggunakan yang dan bahwa kalau dalam klausa nominal ya, klausa nominal. Sementara dalam klausa adjektival yang bermanfaat atau digunakan sekali. Keywordnya adalah yang menghubungkan antara adjektiva atau bagian yang menjelaskan dengan yang dijelaskan. Apa? Kenapa demikian? Karena adjektiva adalah kata sifat, yaitu kata yang menjelaskan kata benda ya. Jadi dia melekat dengan kata benda. Misalnya kalau dalam kalimat yang pertama kata bendanya adalah rumah, walaupun dia menjadi kata keterangan atau preposisi, frase preposisi ya dalam konteks yang lain, tapi berdiri sendiri sebagai kata. Rumah adalah kata benda, muca adalah kata benda juga dari nama orang. Kemudian penantian neni adalah kata benda abstrak. Kemudian asrama atau adik-adik asrama adalah kata benda ya, kata benda atau frase benda semua ya. Frase benda, muca adalah benda, rumah ya, benda dalam konteks itu, kata benda semua. Kemudian klausa yang berperan sebagai adjektival atau klausa adjektival atau klausa sifat ini berperan menjelaskan benda atau kata benda itu. Nah, dalam hal ini yang beratap jerami menjelaskan rumah. Kemudian yang membuat banyak kesalahan tata bahasa Inggris di awal kuliah adalah muca yang ini. Kemudian yang panjang ya itu mengacu ke penantian ya, penantian neni ya. Jadi dia menjelaskan kata benda atau frase benda ya, perannya itu. Yang adalah kata hubung ya, yang menghubungkan antara bagian yang menjelaskan dengan bendanya, dan sekaligus dia berperan sebagai subjek ya, atau bisa juga sebagai objek, sebagai subjek dari kata yang ia jelaskan. Misalnya kata yang di sini dia mengacu pada rumah, yang di sini mengacu pada moca, yang di sini mengacu pada penantian ya, neni.
Kemudian yang sini mengacu kepada anak adik-adik asrama. Karena perannya bersifat menjelaskan ya bagian tertentu dalam kalimat, dia adalah anak kalimat dan dia adalah berperan menjelaskan kata benda, atau kata lainnya dia adalah kata sifat, atau menjelaskan memainkan peran sifat atau fungsi adjektifal. Jadi kita bisa bedakan antara klausa nominal yang menggunakan yang dengan klausa adjektifal yang menggunakan yang. Ketika dia menggunakan yang dalam konteks klausa nominal, maka yang ini tidak memiliki acuan subjek atau kata benda atau objek ya, atau pelengkap yang ia jelaskan. Di bawah ini juga langsung setelah kata kerja langsung hadir yang gitu ya. Jadi tidak menjelaskan kata benda di depannya ya. Sementara ketika masuk ke wilayah klausa adjektifal, dia menjelaskan kata benda di depannya. Jadi bedanya di situ. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah klausa adverbial. Anak kalimat kategori klausa adverbial berperan sebagai keterangan, yaitu menerangkan verba atau kalimat sebagai kesatuan. Jadi menjelaskan verba atau kalimat secara keseluruhan. Sehingga posisinya bisa berada sebelum atau setelah klausa utama ya. Kemudian ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif keterangan, waktu, tempat, dan sebagainya ya, macam-macam. Misalnya sejak, ketika, kan mengacu menjelaskan waktu ya. Sambil, selama, setelah, sebelum, sehabis, asalkan ya. Kalau asalkan ada lagi jenisnya tentang alasan mungkin itu kan, apabila, pengandaian, jika, manakala, tatkala, kurang lebih sama artinya. Supaya, walaupun, sehingga, sampai, maka, dan banyak-banyak lagi kata-kata penghubung konjungsi seperti ini yang perannya atau maknanya sama dengan yang di sini. Jadi ketika dia berada di depan klausa, maka klausa tersebut berubah fungsi menjadi klausa anak kalimat yang berperan adverbial atau keterangan. Kita lihat contoh ya. Supriyati tetap berangkat meskipun hari tetap gelap. Telah gelap, meskipun hari telah gelap, adalah klausa adverbial yang letaknya setelah induk kalimat ya, atau setelah klausa utama ya. Kemudian ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus atau di atas bis ya. Di depan dia. Nah, ketika kita tulis di depan, ketika hujan turun harus ada koma, ada jeda. Ketika hujan turun, nah, baru kita lanjutkan dengan Hermawan masih berada di atas bis. Sementara yang di atas, walaupun ada unsur klausa adverbialnya, karena dia mengikuti klausa induk atau klausa utama, tidak menggunakan koma. Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Jadi tidak mesti berhenti sejenak ya. Aku akan menunggumu sampai kapanpun karena cintaku tulus padamu. Bisa diputar, karena cintaku tulus padamu, koma, aku akan tetap menunggumu sampai kapanpun. Bisa diputar. Sejak kau pergi, aku selalu tinggal di rumah saja. Sejak kau pergi adalah klausanya, klausa adverbial anak kalimat, karena dia di depan ditaruh koma. Aku selalu tinggal di rumah saja. Oke. Banyak contoh-contoh yang lain yang adik-adik bisa create, bisa membuatnya sendiri ya. Sesuai dengan kebutuhan kita berbahasa ya, tentunya. Kemudian tipe ya, atau jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang ketiga, setelah tadi simplex, yang kedua kompleks, yang ketiga adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua klausa utama. Nah, itu yang penting ya. Kalau di kompleks hanya satu ya. Kalau di sini klausa utamanya dua minimal itu ya, atau lebih ya, yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Klausa yang satu dalam kalimat majemuk bukan merupakan bagian dari klausa yang lain, atau klausa yang satu bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang ada dalam klausa itu. Nah, ini bedanya dengan kalimat kompleks.
Hubungan antara klausa yang satu dan yang lain dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinatif, hubungan yang setara, bukan hubungan yang atas bawah atau utama dan subordinatif, ya. Sehingga kadang-kadang kalimat majmuk ini juga, ya, dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama kalimat majmuk setara, sementara kalimat kompleks disebut dengan nama kalimat majmuk bertingkat. Oke. Kita lihat contoh-contoh berikut. Yanto membaca stylistika dan istrinya membuatkan susu jahe. Jadi dua event yang berdiri sendiri sebetulnya, tapi mau dibuat dalam kalimat satu titik, satu huruf besar di awal kalimat. Yanto membaca stylistika, titik. Istri Yanto membuatkan susu jahe, titik. Nah, nyanyi aja yang disederhanakan. Istri Yanto, ya, karena pengulangannya diganti dengan kata ganti. Oke. Kemudian Giarti memesan bakso. Suami Giarti memesan sate sapi. Karena dianggap oleh yang menyampaikan pesan, mereka memesan makanan yang berbeda, ya. Satu bakso, satu sate dianggap berlawanan, sehingga menggunakan kata hubung tetapi, ya. Yang A tadi tidak menggunakan dan, karena dianggap dia berirama atau dia itu tidak saling berlawanan. Karena ketika Yanto membaca buku stylistika, istrinya membuatkan susu jahe bukan untuk dirinya sendiri, mungkin dibawa untuk Yanto. Jadi tidak dalam posisi berlawanan, tapi dalam posisi bersamaan, ya, dalam posisi saling mendukung gitu. Sementara di B, asumsi pencerita atau penulis pesan adalah dua pesan yang berlawanan. Satu bakso, satu sate sapi, ya kan? Jadi menggunakan kata hubung tetapi. Dua-duanya setara, cuman karena hubungannya adalah hubungan yang berlawanan, kata penghubungnya adalah tetapi. Kemudian yang C, contoh C, Gandung sedang belajar. Kemudian Gandung tidur di kamar depan, ya. Menurut penutur, dia ini adalah pilihan nggak mungkin kalau orang belajar itu dia tidur, nah gitu ya. Dan pelakunya satu, karena dijadikan ke satu kalimat, subjeknya dipupuskan atau diimplisitkan, ya, hilang, tapi sebenarnya pasti ada gitu ya. Gandung sedang belajar, pilihannya cuma dua, atau dia tidur di kamar depan. Gandung sedang belajar di kamar depan, atau Gandung sedang tidur di kamar depan. Pilihannya tidak mungkin dua-duanya, pasti salah satu karena pelakunya sama. Sehingga karena bersifat memilih dua kegiatan, dia harus menggunakan kata sambung atau, ya. Kemudian yang D, peserta dilarang makan. Kemudian yang kedua, peserta dilarang minum, ya. Peserta dilarang bergurau, ya. Nah, dalam hubungan ini, kalau dilarang makan, ya. Kemudian atau minum, dua-duanya dilarang sebetulnya, tetapi tidak mungkin, ya. Kalau makan dia minum, kalau minum dia makan, sehingga menggunakan atau. Tapi bukan berarti ketika dia makan, kemudian dia sembarang minum, tidak juga, ya. Jadi maknanya beda. Dalam waktu yang bersamaan, tidak makan, ya, juga tidak minum, ya kan, dan juga tidak bergurau. Jadi ada tiga di sini, walaupun tapi subjeknya satu, peserta, sehingga jadi penyederhanaan. Jadi kalimat majmuk itu memiliki unsur klausa utama lebih dari satu, tapi bisa disederhanakan dalam penampakannya dalam kalimat. Sehingga kalau subjeknya itu satu, maka cukup sekali tampil gitu, supaya efisien dalam mengemukakan berbahasa. Sebaliknya juga kalau dia pesertanya banyak, sebut semua, kemudian apa yang dilakukan satu, cukup sekali disebutkan gitu ya. Nanti banyak contoh lainnya ada atau kita semua bisa buat, ya. Kemudian yang E, adikku bekerja di Medan, sedangkan kakakku bekerja di Jogja. Sama dengan yang B tadi, konteksnya
Kata tetapi dan sedangkan adalah konteks yang berlawanan, ya. Jadi demikian ya kalimat majemuk ya, pembahasannya bisa disambung oleh 3 jenis kata sambung yang ketika dua klausa utama itu dianggap ya saling mendukung atau berirama, digabung menggunakan dan. Ketika dia dianggap hanya memilih satu saja, maka dia menggunakan atau, dan ketika berlawanan dia menggunakan tetapi atau kata-kata yang setara dengan itu, seperti kata sedangkan di sini. Oke. Kemudian jenis kalimat yang keempat adalah kalimat majemuk kompleks. Jadi gabungan ini dari pembahasan kita tipe yang kedua dan ketiga, tipe kompleks dan tipe majemuk. Kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih, ya, 3 klausa atau lebih. Ya. 2 di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, 2-nya berarti dia setara dengan kalimat majemuk, ya kan? Sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif atau anak kalimat. Kompleks di sini kan, yang berfungsi sebagai pemerluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. Kekompleksan dalam kalimat majemuk ini ditandai dengan perluasan salah satu atau lebih unsur atau fungsi dalam kalimat. Sederhananya, ada unsur kalimat majemuknya, induk kalimatnya lebih dari satu, atau klausa utamanya lebih dari satu. Kemudian ada unsur kompleksnya, yaitu dia memiliki anak kalimat yang hubungannya tidak setara dengan induk atau klausa utama, ya. Gabungan dari kalimat majemuk dan kalimat kompleks. Oke. Contoh, ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. Ayah sedang melukis, satu kalimat klausa utama. Adik sedang belajar, juga klausa utama. Ketika kebakaran itu terjadi adalah anak kalimat atau klausa subordinatif kategori adverbial, ya kan? Jadi 3 klausa. Bahwa setiap amal ibadah akan mendapat 700 kali kebaikan. Kata bahwa mengikat, ya, setiap sampai dengan kebaikan berperan sebagai nomina, tapi dia namanya klausa nomina sebagai subjek dalam kalimat ini. Kemudian sudah diketahui adalah verba berperan sebagai predikat, banyak orang sebagai pelengkap, ya. Jadi ini menjadi satu klausa kompleks, ya kan? Kalimat bahwa klausa nominal, kemudian sudah diketahui banyak orang merupakan klausa utama, ini kan kalimat kompleks. Tetapi ada tetapinya, tetapi adalah menghubungkan kalimat klausa utama dan kalimat majemuk. Tidak semua orang mau melakukannya, ya kan? Tidak semua orang mau melakukannya adalah kalimat utama. Kemudian ada kata karena lagi, ada kata karena sebagai penghubung alasan, dan dia berperan sebagai klausa adverbia. Kata karenanya membuat klausa setelahnya menjadi adverbia. Manusia cenderung kikir, ya. Jadi di sini manusia cenderung kikir ini adalah alasan dia menjadi anak kalimat. Sehingga di sini berapa klausa di sini, bahwa sampai dengan orang ini adalah satu klausa utama, kalimat kompleks, ya, kalimat kompleks yang memiliki unsur anak kalimat di dalamnya, yaitu bahwa sampai dengan kebaikan, ya kan? Kemudian tetapi menjadi penghubung, ya, majemuk, kata kalimat majemuk. Tidak semua orang mau melakukannya adalah klausa utama. Kemudian karena adalah klausa subordinatif dari kategori adverbial, ya. Kemudian C, contoh C, jika rapel penelitian mereka cair, rapel itu uang, ya, uang yang sudah berbulan-bulan tidak dibayarkan, nanti akan dibayar sekaligus, ya, untuk penelitian ini. Harno akan membelikan adiknya sepatu basket. Nah, Harno ini adalah jika, kata jika depan ini adalah menunjukkan dia klausa adverbial tentu berperan sebagai anak kalimat, ya, anak kalimat dalam konteks kalimat kompleks. Sementara Harno akan membelikan adiknya sepatu basket, ya kan, kalimat utama.
klausa utama. Hardi akan memberikan istrinya ponsel, klausa utama. Nah, karena beda-beda yang dibeli, diasumsikan oleh penuturnya sebagai hal yang berlawanan disambung kata sedangkan. Jadi, sekali lagi, sederhananya, kalimat majemuk kompleks itu adalah gabungan dari kalimat majemuk dan kalimat kompleks. Sehingga jumlah klausanya minimal 3, ya. Oke. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebih bahasan kita tadi tentang 4 jenis kalimat: kalimat simpleks, kalimat tunggal, kalimat sederhana, kalimat kompleks, kalimat yang majemuk bertingkat, atau kalimat yang memiliki unsur klausa utama dan klausa subordinatif, atau unsur induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian tipe yang ketiga, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki 2 unsur klausa utama yang tidak saling membawahi, ya, tetapi berperan setara atau koordinatif. Kemudian kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan gabungan atau hadir di dalamnya kalimat kompleks dan kalimat majemuk, sehingga jumlah klausanya minimal 3 dan 2 diantaranya haruslah merupakan kalimat majemuk, gitu, ya, atau klausa utama, ya, klausa utama. Demikian yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.